Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Selamat bertemu dengan saya kembali dalam pelajaran yang berbeda. Sebelumnya kamu sudah bertemu dengan saya dalam pelajaran bahasa Inggris. Sekarang kalian bertemu dengan saya dalam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Saya rasa semuanya sudah kenal dengan saya. Wah, GR ini. Enggak. Saya Pak Al. Saya mempunyai hobi sepedaan, baca buku, jalan-jalan, dan ya banyaklah hobi-hobi saya yang lainnya. Pertama berkaitan dengan alam, saya senang itu. Saya tinggal di Jalan Setumbu 1 dekat SMK Palapa. Kita akan belajar bersama-sama pendidikan agama dan budi pekerti. Walaupun di sini merupakan pendidikan agama Katolik, tetapi kita semuanya belajar bersama soal ini. Ya, saya memahami di antara kalian ada yang non-Kristiani, tetapi tidak apa-apa. Bukan saya mau merubah iman kalian, tidak. Tetapi saya justru berharap yang non-Kristiani semakin hari semakin rajin beribadah, semakin rajin sholat, semakin rajin ngaji, ditambah lagi dengan pemahaman yang luas. Yang Kristen dan Katolik tentunya harus semakin giat lagi. Ya, walaupun kita pelajarannya agama, tetapi kita tidak melulu ngomong soal agama ternyata di sini. Tapi kita ngomong soal bagaimana kita bersikap, bagaimana kamu bersikap. Dalam materi pendidikan agama ini ada beberapa hal yang ngomong soal sikap. Contoh misalnya, bagaimana kamu sebagai gambaran Allah. Kalian semua diciptakan oleh Allah kan? Nah, kamu semua gambaran Allah. Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita menyikapi pribadi kita yang unik? Bagaimana kita berelasi dengan orang tua, keluarga, lalu dengan lingkungan, dengan sekolahan, lalu bagaimana kita berteman, bersahabat, dan suatu saat nanti mungkin kalian merasa jatuh cinta. Seperti apa tuh? Bagaimana tuh berpacaran yang sehat itu? Nah, hal-hal semacam itu yang akan kita pelajari. Maka, jangan khawatir bagi yang non-Kristen, tetap ikuti pelajarannya, ketahui ilmunya, ambil yang baiknya, pelajaran hidupnya, untuk kalau bisa dimanfaatkan dalam tindakan hidup sehari-hari. Tetap rajin berdoa, tetap rajin belajar, dan rajin berinteraksi. Sekalipun kita ada hambatan, saya yakin kita semua bisa atasi. Kita belajar menggunakan sistem daring, walaupun banyak keterbatasan, tapi saya yakin kita akan bisa mengatasi itu. Kita berdoa semoga pandemi ini segera selesai, sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka, dan bisa belajar seperti sedia kala. Oke, selamat belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Oke anak-anak, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu Aku Citra Allah yang Unik. Sebenarnya materi ini tidak terlalu sulit, karena kita hanya melihat diri kita. Diri kita masing-masing diciptakan seturut dengan kehendak Allah. Kita mempunyai berbagai hal, berbagai kemampuan, itu adalah dari Allah. Maka nanti kita akan menyadari hal itu semuanya, dan kalian diharapkan semakin menyadari seperti apa kemampuan-kemampuan kalian, seperti apa kekurangan-kekurangan kalian. Kalau kalian lihat gambar ini, kalian lihat sebuah kotak. Kalian membayangkan ini seperti sebuah kardus yang berisi berbagai hal. Sebuah kado yang isinya macam-macam. Kalau kamu punya kado itu kan isinya pengennya ada hadiah, ada makanan, ada baju, dan lain sebagainya. Kita mencoba melihat bahwa diri kita itu juga seperti kado dari Tuhan yang diberikan Tuhan kepada orang tua kita. Nah, di dalam kado itu, di dalam kotak itu ada isinya macam-macam. Ada berbagai kelebihan, termasuk di dalamnya juga bahkan kekurangan. Nah, ini perlu kita sadari. Misalnya, saya itu rajin belajar, tapi di sisi lain saya kurang mau membantu teman, misalnya seperti itu.
Saya itu humoris, tetapi saya itu mudah tersinggung. Ya, tidak apa-apa. Itu bagian dari diri kamu masing-masing agar kamu semakin mampu mengembangkan diri kamu menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin baik. Gitu ya. Jadi, kamu membayangkan bahwa dalam diri kamu itu adalah kado. Kado yang diberikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kamu. Untuk isi kado itu ada macam-macam. Tadi sudah saya sampaikan, bisa kelebihan, kekurangan, tetapi juga isi kado itu ada ciri fisik kalian. Secara pribadi, kalian mempunyai ciri-ciri fisik yang identik dengan kalian. Misalnya dari rambut, terus dari bentuk muka, dari warna kulit, dari bentuk alis, dari apa lagi? Bentuk kuku misalnya, dan lain sebagainya. Misalnya warna kulit saya, Pak Al. Warna kulit Pak Al itu gelap, yaitu saya yang punya. Jadi tidak perlu malu. Lalu yang kedua misalnya sifat-sifat. Baik itu sifat yang baik maupun juga mungkin yang kurang baik yang bisa kalian kembangkan. Untuk sifat yang baik misalnya kamu itu rajin menolong orang tua. Kamu itu suka bercanda. Kamu itu pintar pelajaran matematika dan lain sebagainya. Lalu bakat, kemampuan. Nah, ini penting. Bakat dan kemampuan itu seringkali masuk ke dalam hobi, seperti hobi. Misalnya, Pak Al itu sukanya main musik. Nah, ketika saya suka main musik, maka lama-lama saya tekuni dan mungkin itu menjadi bakat saya. Dan mungkin itu menjadi kemampuan saya. Maka, kalau kamu misalnya, saya itu suka berenang. Mungkin itu bakat kamu di situ, berenang. Saya itu suka membaca novel. Ya mungkin bakat kamu menulis novel. Tapi beda ya. Saya itu sukanya bikin nangis adik saya. Terus bakat kamu bikin nangis adik. Wah, itu perlu diperbaiki berarti ya. Perlu diperbaiki agar menjadi baik. Mungkin kamu bukan suka menyakiti adik, tetapi bercanda kamu kebablasan sehingga adikmu nangis. Nah, mungkin kamu mempunyai bakat suka bercanda, humoris tapi kebablasan. Nah, itu yang perlu dikontrol. Lalu kamu juga di dalam kado itu, kamu punya pengalaman. Pengalaman yang pernah kamu alami tentunya. Misalnya suatu cerita yang menarik ketika kamu pernah jatuh misalnya. Nah, itu kan identik dengan diri kamu yang tidak bisa dialami oleh orang lain. Saya punya pengalaman misalnya jatuh dari sepeda atau jatuh ke got, lalu saya sakit. Nah, itu pengalaman saya yang harus membuat saya lebih hati-hati lagi. Nah, kalau kamu mempunyai pengalaman-pengalaman itu, kamu perlu syukuri karena itu adalah bagian dari cerita kehidupan kamu. Sekalipun cerita itu mungkin kesannya aneh, kesannya tidak baik, mungkin juga ada kesan yang hebat. Misalnya kamu punya pengalaman juara kelas, kamu punya pengalaman membantu orang tua, kamu ini juga punya pengalaman belajar di rumah yang saya yakin tidak dialami juga mungkin nanti oleh adik atau kakak kelas kamu yang sudah kakak-kakak kamu yang sudah bekerja. Kamu punya pengalaman yang menarik yaitu belajar di rumah menggunakan Google Classroom ini. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang menarik yang perlu untuk disyukuri. Tentunya di lain itu banyak pengalaman-pengalaman yang lainnya juga. Begitu? Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat dari pandangan gereja ya, walaupun Pak Al tahu bahwa kalian itu ada yang non-Kristiani, tetapi tidak apa-apa. Kita melihat pandangan gereja, bukan untuk membuat apa ya namanya ya, kalian untuk menjadi orang Kristen tidak, yang non-Kristen tidak untuk menjadi orang Kristen tidak. Hanya kita untuk bisa memahami dari sudut pandang Kristiani. Dan saya berharap bagi kalian yang Kristiani, Katolik, Kristen, kalian semakin menyadari bahwa kalian itu pribadi yang unik itu ada di dalam kitab suci, yaitu dalam kitab Kejadian
bab 1 ayat 26 sampai 28. Yuk, kalian sambil membaca, kalian juga menyimak. Saya akan membacakan pelan-pelan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, bacaan ini saya rasa sangat-sangat jelas menunjukkan bahwa siapapun diri kita merupakan ciptaan dari Allah. Ya, betul, ciptaan dari Allah. Di situ jelas dituliskan, maka Allah menciptakan manusia. Sejelek-jeleknya kita itu diciptakan menurut gambarnya. Gambarnya itu siapa? Allah. Bukan berarti kita itu sama dengan Allah, bukan. Tetapi kita itu mempunyai gambaran Allah, menjadi gambaran Allah. Kita tidak sama dengan Allah, tetapi kita menjadi gambaran Allah. Kita tahu bahwa Allah itu baik. Maka di dalam hidup kita juga ada kebaikan. Contoh, kalau kamu membantu orang lain, rasanya bagaimana? Rasanya senang. Nah, itu contoh konkret bahwa kita itu mempunyai pribadi seperti Allah yang memiliki kasih kepada sesama. Nah, inilah yang perlu kita syukuri. Lalu, apa tugasnya kita? Ada tulisan di situ, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan seterusnya itu. Bukan berarti hanya kita beranak cucu, maaf. Tetapi kita diminta untuk mengendalikan. Kita diminta untuk menguasai bumi, bukan dikuasai oleh bumi. Menguasai bumi itu artinya merawat bumi, merawat alam sekitar kita. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut berkaitan soal tugas kita sebagai citra Allah. Nah, kita akan melihat tentang gambar Allah itu apa, citra Allah itu apa. Nah, itulah yang akan kita lihat. Kalian pasti sudah pernah melihat yang namanya gambar Pak Jokowi misalnya. Kamu pernah lihat pasti gambar Pak Jokowi. Nah, apakah gambar Pak Jokowi itu berarti Pak Jokowi? Tentu tidak. Tetapi gambar Pak Jokowi yang kamu lihat itu menunjukkan ciri-ciri Pak Jokowi. Gambarnya Pak Ganjar. Nah, itu ciri-ciri gambarnya Pak Ganjar. Sehingga kamu tidak perlu bertemu dengan Pak Ganjar untuk mengetahui seperti apa atau mukanya Pak Ganjar. Kamu cukup lihat saja di gambar itu. Sama seperti kamu itu gambaran Allah. Kamu dengan orang melihat kamu, sudah melihat kamu gambarannya siapa? Allah atau bukan? Kalau Allah itu baik, maka kamu harus menjadi pribadi yang baik. Tapi kalau yang dilihat adalah kamu yang jahat, siapakah yang jahat itu? Yang jahat adalah gambaran dari orang-orang jahat atau seringkali disebut, setan. Nah, maaf. Nah, tapi saya yakin kok, kalian anak kelas 7 ini semuanya menjadi gambaran Allah yang baik. Oke, itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, manusia itu tentunya diberikan bekal oleh Allah yang berbeda dengan yang diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya, misalnya hewan atau tumbuhan. Nah, kita itu mempunyai 3 bekal, yaitu akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Akal budi itu berkaitan dengan pikiran. Manusia ketika melihat sesuatu, dia bisa berpikir, menganalisa. Kamu ketika melihat
ada orang yang jatuh, kamu mempunyai pikiran. Di sini bukan tidak dikatakan pikiran saja, tapi akal dan budi. Akal itu menggunakan otak, sedangkan budi itu menggunakan perasaan. Nah, otak digabungkan dengan perasaan ketika kamu melihat ada orang yang terjatuh, pikiran kamu mengatakan, oh itu ada orang jatuh. Lalu budi kamu, hati kamu, sikap kamu, perasaan kamu mengatakan, oh kasihan ya. Itu pikirannya mengatakan ada orang jatuh, perasaannya mengatakan, oh kasihan ya. Ada perasaan yang dilibatkan di situ. Lalu melibatkan lagi apa? Yang kedua yaitu kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti terus bebas terserah semaunya sendiri atau sakarpe dewi, tidak. Tapi kebebasan di sini artinya adalah manusia mempunyai wewenang untuk memilih berdasarkan dengan akal budi tadi. Mau ketika aku melihat ada orang yang jatuh, mau apa ya? Itu orang jatuh, kasihan. Terus mau apa ya? Kamu boleh melakukan apapun, tetapi ingat, ada yang mengendalikan yaitu akal budi, dan juga yang ketiga ini, yaitu hati nurani. Hati nurani ini yang dibentuk. Kalau aku membantu orang ini, orang nanti akan selamat, dia akan bisa bekerja lagi misalnya. Nah, dengan menggunakan hati nurani, tidak hanya dengan pikiran dan perasaan, tetapi dengan dilengkapi dengan suatu tindakan yang benar. Hati nurani itu mengarahkan yang benar. Ada orang jatuh, kasihan. Kalau aku tinggal pergi, hati nurani kamu pasti akan mengatakan, ayo dibantu. Ketika ada orang yang sedang sakit, hati nurani kamu akan mengatakan, ayo dibantu. Itu yang mengarahkan pada sikap bebas yang membedakan dengan hewan. Kalau hewan adalah insting, feeling. Ketika ada hewan yang lain misalnya jatuh atau terjerembab di suatu kubangan, misalnya ada kuda kecil terjerembab di kubangan, ada kuda yang besar membantu, itu karena mereka menggunakan insting sebagai hewan. Dia membantu temannya. Nah, kalau manusia lengkap, manusia itu ada akal budinya. Dia berpikir, oh ini jatuh, ada orang jatuh, budinya mengatakan kasihan. Terus hati nuranimu tergerak untuk membantu, bisa mempertimbangkan. Ya, perbedaan juga dengan hewan. Kalau hewan lapar, lihat makanan, pasti dimakan. Contoh kambing. Kambing itu kalau lapar, terus dilalahnya itu bahasa Indonesia apa? Seandainya kamu menanam pohon-pohonan yang seger begitu, misalnya pohon singkong begitu, daunnya banyak, ada kambing lapar, ya dimakan. Dia nggak peduli itu yang punya siapa, lapar ya dimakan. Tapi kalau kamu kan berbeda, kamu lapar, lihat ada temannya bawa makanan, nggak mungkin langsung kamu ambil, nggak mungkin langsung kamu comot, kamu maem, nggak mungkin. Tapi setidaknya kamu ngomong dulu, ini makanan siapa? Aku minta boleh atau tidak? Kalau tidak boleh, ya sudah, kita bisa menarik diri. Tapi kalau Iwan asal serobot, nanti bisa berantem. Nah, itu yang membedakan. Ada kehendak-kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia, tetapi diatur oleh akal budi dan hati nurani. Maka dengan ketiga hal itu, manusia memiliki martabat pribadi, bukan sekedar sesuatu, bukan sekedar barang, benda, atau ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita manusia itu mempunyai kehendak yang bebas. Kita bebas melakukan apapun tentunya sesuai dengan akal budi dan hati nurani kita. Itu ya. Oke, maka kalau kita sudah melihat tiga hal tadi, kita sekarang tahu berdasarkan tiga sikap yang kita miliki, kita yang punya akal budi, punya kebebasan dan hati nurani, maka kita sebagai pribadi itu hendaknya mampu mengenal diri kita, menyadari diri kita.
kelemahan kita, ciri-ciri fisik kita, ciri-ciri kehebatan kita, kelemahan kita, bahkan juga mungkin karakter kita. Juga kita mengenal apa yang kita alami, pengalaman-pengalaman itu. Saya mempunyai ciri rambutnya seperti apa, lalu warna kulitnya seperti apa, cara ngomongnya bagaimana, dan itu menjadi kesadaran yang baik untuk kita kenali dalam diri kita. Yang kedua, kita semakin mampu hidup bersama dengan pribadi yang lain. Artinya bahwa kita diharapkan untuk menjadi makhluk-makhluk yang bisa berinteraksi dengan orang lain. Maka manusia itu disebut makhluk sosial. Oke, betul. Nah, di sini juga dicantumkan penegasannya ada di dalam dokumen gereja. Namanya Gaudium et Spes atau disingkat dengan singkatan GS. GS itu bukan merek aki ya, tapi singkatan dari Gaudium et Spes. Artikel 12 di sini menunjukkan diri kita sebagai citra Allah atau gambar Allah. Dikatakan demikian, kitab suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ia mampu mengenal dan mengasihi penciptanya. Oleh Allah, manusia ditetapkan sebagai Tuhan atas semua makhluk di dunia ini untuk menguasainya dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu kita diciptakan menurut gambar Allah. Dari tadi kita membahas gambar Allah, gambar Allah, gambar Allah. Seperti apa tuh gambar Allah? Tadi saya sudah ungkapkan di bagian-bagian tengah tadi bahwa gambar Allah itu adalah kita mencerminkan sikap Allah. Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai, Allah yang merawat. Nah, kita menggambarkan itu, kita menunjukkan itu. Ketika orang melihat dan bertanya seperti apa atau Allah itu, ya nggak usah harus mati dulu baru ketemu Allah, enggak. Tetapi orang melihat, oh aku menemukan Allah di dalam diri kamu karena kamu membantu aku. Ketika kalian dibantu, tentunya kalian akan senang. Seperti itu pula Allah. Ketika Allah mengabulkan permohonan kamu, kamu pasti senang kan? Ketika Allah memberikan yang kamu mau, tentu kamu senang kan? Itu kamu anggap sebagai bantuan. Nah, kalau kamu mau menjadi gambaran Allah, kalian mau menjadi gambaran dari Allah, ya kalian tunjukkan sikapmu membantu itu. Sikap kamu semakin mengenal, mencintai diri kamu. Itu gambaran Allah. Nah, di sini juga Allah itu menguasai, tapi menguasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri tok, tapi menguasainya itu dengan kata digunakan. Digunakan artinya dimanfaatkan, bukan hanya diperas. Misalnya kalau hutan ditebangi semuanya diperas, lama-lama habis. Kita bisa menggunakan lagi? Enggak bisa. Maka menguasai di sini artinya adalah merawat, sehingga kita bisa menggunakan, tentunya sambil meluhurkan Allah. Maka kalau kita mau makan, kita bilang, kita berdoa terlebih dahulu. Baik yang Katolik, Kristen maupun Muslim, saya yakin sebelum makan kita berdoa dulu. Ini namanya meluhurkan Allah. Kalau kita mau berangkat perjalanan, kita juga berdoa dulu. Setelah sampai juga berdoa dulu. Nah, ini menjadi ciri khas pribadi kita sebagai gambaran Allah. Jadi gambar itu artinya adalah kita menjadi perwujudan yang tampak seperti apa sih Allah kita. Jadi nanti kalau saya lihat kamu, nah saya melihat Allah di dalam diri kamu. Harusnya itu selalu dipegang. Kamu adalah jejak-jejak langkah Allah yang ada di dunia ini. Lalu apa yang mau kita lakukan? Sebagai citra Allah, kita sebagai manusia itu adalah citra Allah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama dan utama adalah kita dipanggil untuk terlibat dalam karya kasih Allah.
Maksudnya apa, Pak? Kok terlibat dalam karya kasih Allah? Tadi saya sampaikan, Allah itu kan contohnya pengasih. Maka ya kamu sebagai gambaran Allah menunjukkan kamu mengasihi orang lain. Kamu membantu orang lain yang kesusahan. Tidak usah dalam hal-hal yang besar karena kamu masih anak-anak, kamu masih anak kecil. Ya kamu dalam hal-hal sederhana. Misalnya di rumah kamu membantu orang tua, kamu membantu wali kamu membantu adik kamu menjaga adik kamu bersih-bersih rumah, kamu merawat kamar kamu mencuci baju kamu. Nah, itu sudah mewujudkan karya kasih Allah. Hal-hal yang sederhana tentunya dibantu oleh 3 hal tadi itu, yaitu akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Tuh. Nah, kenapa toh? Apakah berarti tugas ini hanya untuk orang yang Kristen atau Katolik saja, Pak? Tidak, tidak. Agama kamu apapun, kamu itu diciptakan secitra atau segambar dengan Allah. Jadi, sebelum kamu memiliki agama kamu, sebelum kamu memilih agama kamu, sebelum kamu diperkenalkan dengan agama kamu dalam kandungan orang tua kamu itu diciptakan oleh Allah. Bahkan saya katakan, kamu baru sel yang terbentuk saja, itu sudah merupakan bentuk campur tangan Tuhan. Maka setiap saat, setiap detik, setiap hari, setiap bulan kamu ada di rahim ibu kamu, itu artinya kamu sudah diciptakan oleh Allah. Maka agama kamu apapun, bahkan mungkin yang tidak beragama pun, tidak mengenal agama pun, itu manusia yang secitra dengan Allah. Semua manusia adalah citra Allah, berasal dari Allah yang sama. Semuanya dikasih oleh Allah, semuanya diberikan kehidupan oleh Allah. Agama kamu apapun, kamu boleh bebas menghirup oksigen kan? Di oksigen itu ada tulisannya, oh ini untuk agama Katolik, agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Tidak kan? Kita bisa menikmati oksigen itu dengan bebas. Ketika kita makan padi yang dipanen oleh Pak Tani itu tidak ada tulisan agamanya. Artinya apa? Semua orang diberikan kesempatan untuk hidup. Semua orang diberi kesempatan untuk merasakan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Mengapa? Karena manusia itu dikasih oleh Allah. Maka sudah layak kita sama-sama manusia itu juga mempunyai ikatan kesatuan. Tidak saling berantem, tidak saling bertengkar hanya gara-gara perbedaan pemahaman, perbedaan agama. Tidak. Kita merupakan pribadi yang memiliki kesatuan, ikatan kesatuan, diciptakan oleh Allah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ya kita misalnya mengasihi, menghormati, tidak saling menghina atau merendahkan, mentang-mentang kamu orang kaya terus menghina, tidak. Tapi kita sama-sama, mentang-mentang kulitnya putih, lalu menghina yang kulitnya hitam, tidak juga. Kita sama. Kita seringkali melihat di TV-TV itu ada pertikaian gara-gara masalah warna kulit. Ada pertikaian gara-gara soal perbedaan pemahaman. Ada pertikaian gara-gara masalah perbedaan agama. Saya rasa hal itu kita sebagai anak muda perlu kita tanggapi dengan bijaksana. Kita perlu ingat bahwa kita hidup itu karena Allah yang mengasihi kita. Kita diciptakan secitra dengan Allah, maka kita pun membagikan kasih itu kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita semuanya, laki-laki dan perempuan, agamanya apapun, warna kulitnya seperti apa, rambutnya keriting, kriwil, gondrong, pendek, lurus, merupakan citra Allah, merupakan
ciptaan Tuhan. Oksigen tidak ada tulisannya, sama seperti kasih Allah juga tidak ada tulisannya untuk agama-agama tertentu. Tidak. Kasih Allah itu seperti oksigen, seperti matahari, seperti makanan yang kita peroleh. Tidak ada mereknya. Oh, matahari itu ada mereknya, punyanya orang Kristen. Enggak. Semuanya boleh menikmati matahari. Oh, oksigen ini punyanya orang Katolik. Tidak. Oksigen adalah punya semua orang, tidak ada platnya. Maka semua orang juga memiliki kasih. Semua orang berhak mendapatkan kasih itu. Oke, kesimpulannya adalah dalam pembahasan tadi kita melihat kisah penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan secitra dengan Allah. Apa toh artinya? Artinya itu serupa dan segambar dengan Allah. Tadi saya sudah menjelaskan, segambar itu berbeda dengan sama. Kalau kamu melihat gambarnya Pak Jokowi, apakah itu Pak Jokowi? Bukan, itu bukan Pak Jokowi. Tetapi itu adalah gambar Pak Jokowi. Dengan melihat gambar itu, kamu bisa melihat seperti apa Pak Jokowi itu. Kamu melihat mukanya Pak Jokowi, suatu saat jika kamu bertatapan dengan Pak Jokowi, kamu tahu seperti apa. Nah, jadi manusia pun adalah gambaran. Di sini menunjukkan bahwa kita itu mempunyai sesuatu yang mirip dengan Allah. Oh, hebat toh? Hebat manusia itu mempunyai kemiripan dengan Allah. Tetapi kita tidak bisa atau tidak boleh menyamakan dengan Allah. Kita tidak boleh menyamakan dengan Allah. Karena dengan begitu, karena kita segambar dengan Allah, kita sungguh berbeda dengan Allah. Gambar fotonya kamu itu ya bukan kamu, tetapi itu adalah gambar kamu. Gitu ya. Kesimpulan yang kedua, ungkapan secitra itu hanya diberikan kepada manusia. Yang diciptakan secitra dengan Allah itu hanyalah manusia, bukan ciptaan yang lainnya. Itu yang kedua yang perlu ditegaskan. Jadi, kambing, sapi, kerbau, harimau itu bukan manusia. Bukan tidak secitra dengan Allah. Dia bukan manusia, apapun yang bukan manusia tidak secitra dengan Allah. Hanya manusia saja yang secitra dengan Allah. Maka, karena manusia secitra Allah, ini nyangkut ke kesimpulan yang ketiga, yaitu karena secitra dengan Allah, maka manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Hal ini penting. Sebagai pribadi. Kenapa? Karena pribadi itu mempunyai kehendak bebas. Beda dengan sesuatu. Ya, kalau manusia sebagai pribadi, dia mempunyai martabat. Ketika dia melihat ada orang yang jatuh, tadi saya contohkan, martabatnya sebagai manusia, sebagai pribadi juga membantu. Kalau ada saudaranya yang tersakiti, sebagai pribadi dia juga ikut tersakiti. Siapa saudaranya itu? Ya semua manusia di dunia ini, tanpa memandang agama. Maka ketika ada bencana alam di Indonesia Timur misalnya, tidak peduli kamu orang Jawa, orang Sumatera, orang Sunda, orang Betawi, nggak peduli. Mereka saling membantu. Kenapa? Karena menjadi satu kesatuan pribadi yang sama. Ya. Dan manusia dikaruniai apa? 3 hal, yaitu akal budi, hati nurani, dan kebebasan untuk mengambil tindakan itu. Tidak hanya ditentukan oleh insting, tidak hanya ditentukan oleh pikiran tok, tidak. Tetapi akal budi, rasa belas kasihan, dan juga kemampuan menentukan benar dan salah, lalu dibantu dengan kebebasan manusia. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kita manusia
hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Agama kamu apapun, suku kamu apapun, ras kamu apapun, rambut kamu model kayak apa, itu kita diminta untuk hidup bersama-sama dengan orang lain. Kita berrelasi secara sosial. Ya, kita serawung kalau orang Jawa bilang. Serawung itu bergaul dengan banyak orang, berteman dengan banyak orang tanpa memperhatikan suku, agama, ras, dan budaya. Walaupun kita juga harus hati-hati, bukan untuk menyingkirkan orang itu, tapi kita berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tetapi kita mempunyai kewajiban bahkan untuk bergaul bersama-sama dengan orang lain dan juga membangun relasi secara vertikal, yaitu kepada Allah. Jadi relasi kita itu secara horizontal, yaitu saya dengan sesama saya, dan relasi vertikal antara saya dengan Tuhan. Tidak boleh dipisahkan. Sembahyang terus ya nggak boleh, harus berrelasi juga dengan sesama. Berrelasi terus sampai lupa sembahyang ya nggak boleh. Ya, yang muslim ya sholat, waya sholat ya sholat. Jangan waya sholat malah dulan, waya dulan malah melakukan hal yang lainnya. Jangan. Kamu harus semakin rajin sholat 5 waktu. Nanti tapi jangan sholat terus juga bermain juga. Yang Kristen Katolik jangan lupa untuk berdoa juga. Ya, ibadat walaupun saya Katolik masih mengikuti Ekaristi secara online, ya ikuti. Tapi kita juga berrelasi dengan orang lain gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa kirim ke nomor WA saya, atau kamu juga bisa bertanya melalui chatting di forum sehingga kita bisa diskusikan bersama-sama. Saya akan memberikan sedikit tugas di dalam Google Classroom, di Google Form. Kamu bisa mengisinya, lalu kalau sudah diisi, disubmit, langsung dikirim saja. Nanti biar masuk ke tempat saya untuk bisa saya berikan penilaian. Itu ya. Oke, selamat belajar dan melanjutkan aktivitas. Terima kasih, berkah dalam.